Selamat bertemu kembali para siswa pejuang UTBK SBMPTN 2021. Untuk khususnya bagi Anda yang akan menghadapi UTBK 2021 gelombang kedua yang akan diadakan pada tanggal 26 Mei, mulai 26 Mei sampai dengan 26 April sampai awal Mei, ya. Kita akan bahas topik usaha dan energi mekanik, ya. Pembahasan soal UTBK 2021 yang baru saja selesai di gelombang 1. Materi ini termasuk materi kelas 10, kelas 10 ya, betul. Materi kelas 10, sehingga kita, bukan kelas 11 ya, materi kelas 10. Sehingga kita akan menggunakan acuan buku penuntun belajar Fisika Marten untuk kelas 10. Ya, teori dan 1221 soal. Maksudnya soal yang keluar di UTBK 2021 itu hampir semua ada di buku ini kalau materi kelas 1, ya. Kalau materi kelas 2 akan ada dari buku ini dan sudah kita tunjukkan, dan kelas 3 juga sudah kita tunjukkan waktu fisika modern. Topik fisika modern ya diambil dari buku ini. Artinya soal yang Anda hadapi bukan soal yang baru. Bahkan soal itu biasanya sudah 10 tahun lebih, ya, diulang lagi sekarang sehingga Anda sudah lupa, ya. Jadi jangan Anda harap soal yang sama akan keluar, tapi soalnya ada. Jadi belajarlah dari buku soal jawab yang lengkap yang tersedia di pasaran, ya. Salah satunya buku saya. Ya. Sebelum membahas soal Anda, saya akan bahas dulu buku dari penuntun belajar ini. Halaman 210, ya. Kalau Anda lihat halaman 210, ya. Nah, ini halaman 210 ada gambar ini. Ini adalah soal UN 2017, ujian nasional 2017, ya. Hampir sama. Nanti Anda lihat bedanya. Kalau soal ini itu dari bidang miring ke bidang datar, soal Anda nanti bidang miring ke bidang datar. Jadi tapi inti konsepnya sama, ya. Oke. Inti konsepnya sama, ya. Oke. Ini soalnya, ya. Jadi kalau Anda perhatikan, kalau saya gambar ulang ya kira-kira begini. Balok bermasa 10 kilo, jadi baloknya itu ada di sini. Ya sebut aja balok A, ya. Di posisi A ini. Masanya 10 kilo. Ya. Meluncur sepanjang bidang miring AB. Nah ini. Dia meluncur sepanjang bidang miring. Nah, meluncur saja. Jadi di sini kecepatannya 0. Maksudnya dia meluncur dari keadaan diam, jadi VA-nya 0. Anda sudah tahu kalau VA 0 berarti energi kinetik juga 0. Ya, kenapa? Karena energi kinetik itu rumusnya setengah mv kuadrat. Massa tidak mungkin 0, kecepatan yang mungkin 0, ya. Itu. Licin. Nah, ini licin. Artinya di sini tidak ada gesekan. Benda ini turun hanya oleh gaya beratnya. Ya, gaya berat itu termasuk gaya konservatif. Sehingga antara A dan B ini berlaku hukum kekekalan energi. Jadi kalau lintasannya licin, kemudian tidak ada gaya dorong atau gaya tarik, maka akan berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Ya, hukum kekekalan energi mekanik antara A dan B. Artinya energi potensial di A ditambah energi kinetik di A akan sama dengan ketika dia tiba di B ini. Energi potensial B ditambah energi kinetik B. Nah, itu artinya itu hukum kekekalan energi mekanik itu. Ini. Nah, Anda sudah tahu kalau energi potensial itu rumusnya MGH. Tinggi. Nah, tingginya ini dihitung terhadap acuan. Nah, biasanya kalau ada dua benda, kita ambil benda yang paling rendah ini sebagai acuan. Nah, ini sebagai acuan. Nah, kalau ini sebagai acuan, berarti HB itu 0. Ya. Kalau HB 0, berarti energi potensial ini akan sama dengan 0. Karena EP kan MGH. Kalau HB-nya 0, ya EPB-nya 0. Ya, sudah tahu. Tadi energi kinetik A 0, ini 0 ya. Nah, tinggal begini kan. Nah, bagaimana energi potensial A? Nah, ini ada ketinggiannya. Nah, ini ketinggiannya, ketinggian vertikal di atas acuan. Ketinggian vertikal ya, bukan yang ini, ketinggian vertikal.
Nah, ini diketahui 3 meter. Diketahui 3 meter. Diketahui. Jadi 3 meter ini adalah HA. Ya. Jadi kita hitunglah kalau di sini ya. Energi potensial itu MGHA ya. Oke. Kita masukkan aja ya. Energi, atau kita tulis, kita hitung boleh. Kita hitung di sini ya. Energi potensial A sama dengan MGHA. Gitu. Jadi masanya berapa? 10. G-nya kalau tidak ada itu 10, hanya 3. Nah, energi kinetik B di sini. Ya, di sini akan ada kecepatan. Tapi kita nggak perlu hitung kecepatannya. Kita perlu hitung hanya energi kinetiknya. Nah, jadi energi kinetik B bisa kita hitung di sini. Kan? Sama dengan 300. Tentu 300 Joule sistem internasional. Dapat kita energi kinetik B. Jadi ketika dia bergerak turun ke bawah, di mana kecepatannya meluncur saja sama dengan 0, maka dengan hukum kekekalan energi mekanik kita bisa dapatkan energi kinetik di B sebesar 300 Joule. Sudah itu, koefisien gesekan antara balok dan permukaan. Nah, bidang BC. Nah, jadi bidang BC ini kasar. Ya, jadi bidang BC nanti, bidang di C ini dia berhenti kan. Di C ini dia berhenti gitu kan ya. Ini tuh kasar. Nah, kasar itu biasanya diketahui kalau nggak koefisien gesek, gaya gesek. Di sini yang diketahui koefisien gesek. Ya, koefisien gesekan antara balok dan permukaan bidang 0,3. Di sini kebetulan yang diketahui koefisien gesek. Kalau di soal Anda nanti, UTBK 2021, yang diketahui langsung gaya gesek. Ya, di sini koefisien gesek, jadi kita masih harus ngitung gaya geseknya gitu ya. Jadi di sini diketahui mu 0,3. Ini antara B dan C. Jadi tetap aja kita harus hitung gaya geseknya. Nah, hitung gaya gesek Anda sudah tahu kan? Gambar aja di sini ya. Kalau kita lukis ini benda, maka benda ini punya berat kan ke bawah mg. Ya, akibatnya di sini benda menekan bidang ke bawah, bidang akan menekan benda ke atas dengan gaya normal. Ya, sudah kita cerita di dinamika. Ya. Jadi karena di sini tidak ada gaya yang lain dan dia tidak lompat-lompat, maka gaya normal akan sama dengan mg. Gitu. Nah, kalau dia bergerak ke kanan, gaya geseknya akan ke kiri. Itu otomatis itu, ya. Dia bergerak ke kanan berarti dia menggesek bidang ke kanan, maka bidang akan membalas menggesek dia ke kiri. Nah, inilah gaya gesek. Ya, tentu gaya gesek kinetis ini sebetulnya ya. Karena dia bergerak ya. Nah, gaya gesek kinetik adalah mu kali n. N-nya mg, jadi mu mg. Nah, masalahnya harus kita hitung dulu kan gaya geseknya. Ya, mu-nya berapa? 0,3. Masanya 10. Gravitasi 10. Jadi ini sama dengan 30 Newton. Nah, kalau di soal Anda nanti, gaya geseknya langsung diketahui. Jadi nggak perlu repot-repot ngitungnya. Ya, oke. Udah dapat gaya geseknya ya. Nah, kalau bidangnya kasar, tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Ya, dari B ke C ini, ada gaya gesekan. Dan gaya gesekan ini termasuk gaya non-konservatif. Ya. Jadi Anda perhatikan, ada gaya konservatif. Kalau gaya konservatif itu berat, ya, terus gaya gravitasi Newton. Itu gaya konservatif ya. Gaya pegas itu konservatif. Artinya apa gaya konservatif itu? Kalau dia dibawa dari satu lintasan balik lagi ke lintasan semula, gaya geseknya usaha oleh gaya itu adalah 0. Ya, jadi kalau kita balik lagi ke tempat semula, usaha oleh gaya itu adalah 0. Itu konservatif. Kalau gesekan enggak. Kalau kita balik kembali, gaya geseknya malah 2 kali. Ya, itu non konservatif. Maka yang berlaku adalah teorema usaha energi mekanik. Yaitu usaha oleh gaya konservatif, non konservatif di sini gaya gesek ya. Usaha oleh gaya gesek sama dengan perubahan energi mekanik. Ya. Jadi usaha gaya gesek. Apa artinya perubahan? Perubahan itu artinya energi mekanik akhir. Di sini akhirnya adalah C dikurangi
Energi mekanik mula-mula, B. Ya, karena kita belajar dari B ke C kan. B adalah awal, C adalah akhir. EMB. Nah, begini. Nah, energi mekanik itu kan terdiri dari, sini ya, energi mekanik itu terdiri dari energi potensial tambah energi kinetik. Nah, tapi antara B dan C ini, posisi ketinggiannya sama. Sehingga energi potensialnya tetap. Nah, kalau energi potensialnya tetap, maka delta MB cukup diwakili oleh delta EK. Ya. Jadi di sini sama dengan delta EK. Ya, dari B ke C. Kalau Anda tanya kenapa? Karena energi potensial di B sama dengan energi potensial di C. Jadi buat apa? Sama, jadi dia tidak berpengaruh. Jadi kita akan pakai ini. Usaha oleh gaya gesek sama dengan perubahan energi kinetik dari B ke C. Nah, usaha oleh gaya gesek selalu min. Kenapa min? Karena gaya gesek ke kiri, sementara perpindahannya ke kanan. Ini perpindahannya kan? Ini perpindahan ini kan? Perpindahan ke kanan, gaya gesek ke kiri. Maka usaha oleh gaya gesek selalu min. Ya, usaha gaya gesek selalu min. Min F kali delta S. Delta S-nya itu apa? Jarak BC. Jarak BC. Itu yang ditanya. Berapa jarak BC? Ya kan? Panjang BC. Panjang BC. Ya. Jadi delta S ini panjang BC. Ya, nanti. Nah, F-nya berapa? Udah kita hitung tadi. 30. Nah, min 30 kali BC. Sama dengan delta. Delta itu artinya apa? Energi kinetik akhir. Ya, energi kinetik akhir. Akhirnya C kan? Energi kinetik C dikurangi energi kinetik awal. Awalnya B. Begini. Nah, karena itu kita tadi hitung energi kinetik B. Nih sudah 300. Ini sudah ini 300. Nah, kalau Anda tanya berapa energi kinetik di C? Di C berhenti. Ya, Anda lihat. Dan berhenti di titik C. Apa artinya berhenti? Berhenti artinya kecepatannya 0. Di C ini kecepatannya 0. Itu artinya berhenti. Nah, kalau VC-nya 0 ya energi kinetiknya 0. Energi kinetik di C 0. Kenapa? Karena energi kinetik setengah mv kuadrat. Energi kinetik di C setengah mvc kuadrat. VC-nya 0, jadi energi kinetik C 0. Jadi ini 0. Nah, 0 dikurangi energi kinetik B udah kita hitung tadi dari bidang miring. 300. Ya, jadi kita dapat BC sama dengan 10. Ya. 10 meter tentu karena sistemnya internasional ya. Jadi yang A ini. Nah, itu adalah soal UN 2017. Ya, kira-kira 4 tahun yang lalu. Dan ternyata sekarang keluar. Anda sudah tahu soal UN tidak mungkin susah kan? Jadi tidak mungkin susah. Nah, sekarang keluar di soal Anda ini. Ya. Inilah UTBK SBMPTN 2021. Sekarang kita lihat soal Anda di 2021 ya. Sebuah balok bermasa 2 kg. Jadi baloknya itu masanya 2 kg. Kalau tadi kan masanya 10 kg kan. Bergerak mendaki bidang miring. Nah, kalau tadi turun bidang miring, sekarang mendaki. Nah, bidang miring didaki. Kalau tadi dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas. Nah, mendaki bidang miring tentu punya kecepatan kan. Taruhlah ini posisi A, gitu kan ya. Awal, posisi awal dia. Bidang miring licin. Nah, bidang miringnya licin. Kalau tadi, bidang miringnya juga licin. Sama kan? Bidang miringnya juga licin, sama. Jadi di sini, di bidang miring ini akan berlaku kekalahan energi. Kemudian memasuki sebuah bidang datar. Nah, kemudian dia masuk ke bidang datar. Ya, yang kasar tuh. Kan kasar di sini. Sama. Ya, tadi di sini yang kasar kan? Kasar. Sehingga diperlambat akhirnya berhenti. Ya, ini juga sama, dia akan diperlambat. Panjang bidang miring 1 meter. Nah, taruhlah ini bidang miring ini B, nanti sampai di sini B. Nah, ini AB ini diketahui. Ya. 1 meter. Nah, dan sudut kemiringan 30 derajat. Nah, Anda lihat. Tadi bidang miringnya ketinggian vertikalnya diketahui. Kalau sekarang yang diketahui jarak bidang miringnya. Padahal nanti kalau energi potensial yang kita perlukan kan ketinggian
vertikalnya. Ya, nanti kan yang kita perlukan ini, ketinggian vertikal ini kan. HB, kalau ini kita ambil sebagai acuan nanti. Ini adalah HB. Nah, tidak tahu, kalau tadi tahu. Nah, ini bagaimana cara ngitung HB? Nah, Anda sudah tahu dari segitiga ini kan? Ya, dari segitiga ini. Ini sudut, sisi di depan sudut. Sisi tegak. Maka dia pasti akan sama dengan sinus dari sisi miring. Ya enggak? AB, ini pasti akan sama dengan AB sinus 30. Jadi sama dengan 1 kali setengah. Nah, jadi ketinggian vertikalnya hanya setengah meter. Nah, ini yang kita pakai ngitung energi potensial nanti. Kan gitu. Terus kita baca lagi. Saat bergerak di bidang datar, balok mengalami gaya gesek. Loh, di sini dia mengalami gaya gesek. Kalau tadi gaya geseknya kita hitung, sekarang langsung diketahui. Ya, 2 Newton. Kalau tadi kan yang diketahui mu-nya. F-nya kita hitung dengan rumus mu mg kan. Sekarang tidak perlu. Langsung diketahui. Dari kaki bidang miring, balok mendaki dengan kecepatan, di sini ya dari kaki. Ya, ini ada kecepatannya. Tentu ada kecepatan. Kalau enggak mungkin dia bisa mendaki. Itu bedanya dengan ini. Kalau tadi kita tidak ada. Tidak perlu ada kecepatan karena dia turun. Akan turun dengan sendirinya. Karena itu kecepatan di A 0. Kalau di sini kecepatan A-nya enggak 0, 4. Jika percepatan gravitasi 10, nah ini diketahui percepatan gravitasi 10. Jarak tempuh balok di bidang datar kasar. Artinya dia akan bergerak di sini tadi akan punya kecepatan. Karena diperlambat oleh gaya gesek, akhirnya dia berhenti di sini. Nah, sama soalnya tadi. Di sini berhenti. Apa artinya berhenti? Vc-nya 0. Apa artinya Vc-nya 0? Energi kinetiknya 0 di C. Jadi ketika kita hitung energi kinetiknya, nanti energi kinetik di C sama dengan 0. Oke, terus jarak tempuh, jadi BC. Sama, yang ditanya juga BC. Di sini juga yang ditanya BC, ya panjang BC. Ini UN 2017. Ini UTBK 2021, 4 tahun kemudian. Ya. Jadi ada di buku ini ya. Jadi kalau Anda belajar dari buku ini sebetulnya Anda akan matang karena hampir semua soal konsepnya ada di sini ya. Soalnya juga paling dibolak-balik. Oke? Nah, sekarang apa yang terjadi? Kita tinjau dulu gerak dari A ke B. Bidangnya licin, berlaku hukum kekekalan energi mekanik kan? Berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Untuk apa? Untuk ngitung energi kinetik di B. Kan itu. Karena nanti energi kinetik di B akan kita gunakan dari B ke C. Nah, jadi ini artinya apa? Energi potensial di A tambah energi kinetik di A sama dengan energi potensial di B ditambah energi kinetik di B. Kan gini. Energi potensial A kita ambil sebagai acuan. Maka 0. Energi kinetik di A setengah M VA kuadrat ya. Setengah M VA kuadrat. Oke, kita tulis saja rumusnya ya. Nanti kita masukkan. Ya. Energi potensial di B ini. Ya, ketinggian vertikalnya udah kita hitung HB. MGHB ditambah energi kinetik di B. Nah, ini yang kita ingin hitung. Oke, kita masukkan sekarang. Ini setengah. Masanya berapa? 2. 2. PA kuadrat 4. 16 ya langsung ya. Sama dengan M-nya 2. Gravitasi 10. Tingginya setengah. Ya, kita hitung. Setengah. Tambah energi kinetik B. Oke, ini kalau kita hitung 16. Ini kalau kita hitung 10 ditambah energi kinetik B. Jadi dari sini kita dapat energi kinetik B adalah 6 Joule. Nah, ini dapat 6 Joule. Oke, sekarang gerak dari B ke C. Berlaku teorema usaha energi mekanik. Usaha energi mekanik, yaitu usaha yang dilakukan gaya gesek sama dengan perubahan energi mekanik. Energi mekanik akhir C dikurangi energi mekanik B. Tapi B dan C sama tinggi, maka energi potensialnya tetap. Berarti yang berubah hanya energi kinetik. Maka ini bisa kita rubah energi kinetik C kurang energi kinetik B.
Karena energi potensial C sama dengan energi potensial B. Kan gitu, jadi bisa dicoret nanti. Usaha oleh gaya gesek adalah min F kali lintasannya delta SBC, ya kan? Nah, selalu min, usaha oleh gaya gesek itu selalu min, karena itu benda diperlambat. Sekarang tinggal dimasukkan. Kalau tadi gaya gesek harus kita hitung dulu, sekarang langsung diketahui 2 Newton. Jadi 2 kali BC. Ya. Energi kinetik di C 0, karena dia berhenti. Energi kinetik di B baru 1, yang kita hitung 6. Jadi dapat di sini BC 3. Ya, mirip. Ya, 1 menit selesai. Ya, mirip. 3 meter. Ah, jawaban E. Ya, seperti itu. Jadi perhatikan soalnya sama. Ya, tidak berbeda. Di bidang yang licin berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Energi potensial A ditambah energi kinetik A sama dengan energi potensial B ditambah energi kinetik B. Apa itu energi potensial? MGH, H ketinggian vertikal dari acuan. Kalau titiknya terletak pada acuan, berarti energi potensialnya 0. Ya kan? Apa energi kinetik? Setengah MVA kuadrat. Kalau benda bergerak mulai dari keadaan diam, seperti di sini, benda bergerak dari keadaan diam, energi kinetik di A 0. Kalau dia berhenti, kecepatannya 0, energi kinetiknya juga 0. Kemudian dia akan bergerak di bidang kasar, bidang datar kasar. Ini juga sama, bidang datar kasar. Nah, di bidang datar kasar ada gaya gesekan yang merupakan gaya non-konservatif, sehingga berlaku teorema usaha energi mekanik. Usaha oleh gaya gesekan, perubahan energi mekanik. Kalau bidang datar, ketinggiannya sama. Energi potensialnya sama, sehingga bisa kita ganti delta EK, ya. Nanti bisa kita ganti delta EK kalau ketinggiannya sama. Apa artinya delta? Energi kinetik akhir. Kalau dari B ke C, berarti energi kinetik C dikurang energi kinetik B. Usaha oleh gaya gesek apa? Min F kali panjang lintasan. Nah, kalau yang diketahui koefisien gesek, ya gaya geseknya dihitung dulu pakai rumus mu mg. Kalau bidangnya datar, tidak ada gaya luar. Ya kan, seperti itu. Jadi soalnya sama. Ya, saya hanya menyatakan tidak ada soal yang baru. Kalaupun ada, sangat peluangnya kecil. Ya, terutama kalau Anda belajar dari buku soal jawab yang saya tulis ya, jilid 1, 2, dan 3. Ya. Seperti itu ya. Jadi saya hanya memberikan kesan kepada Anda bahwa kita selalu akan bisa kalau kita belajar dan menggunakan buku-buku yang tepat untuk itu. Ya, saya sudah memberikan gambarannya. Sekarang terserah kepada Anda. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Supaya Anda tidak tertinggal dengan bahan kita. Yang masih akan kita muat besok terakhir untuk fisika. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Terus berusaha keras. Saya yakin Anda pasti berhasil. Saya Martin Kanginan.